Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Muda Anggini, NPM 211601134. Di sini, saya akan mengerjakan tugas akhir bahasa Indonesia yaitu dongeng yang berjudul Rizky si Anak Nakal. Pada zaman dahulu, ada sebuah desa bernama Negeri Katon. Ada seorang anak yang bernama Rizky Pramudia Destama. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dari keluarga Bapak Sulfian dan Ibu Tari. Rizky memiliki sifat yang sangat berbeda dari kakak-kakaknya. Kakaknya yang pertama, yang bernama Silvi, memiliki sifat yang sangat pendiam, jujur, juga patuh kepada ayah dan ibu. Sedangkan kakaknya yang kedua, bernama Rangga, yang memiliki sifat yang sangat ramah, bertanggung jawab, dan juga suka bersosialisasi dengan orang lain. Akan tetapi, sifat Rizky sangat berbeda jauh dari kakak-kakaknya. Ia memiliki sifat yang angkuh, pemarah, suka mengambil milik orang lain, dan juga mencuri, bahkan bisa berbohong. Dari ketiga saudara tersebut, hanya Rizky yang masih bersekolah. Ia duduk di bangku kelas 3, sedangkan kedua kakaknya masing-masing sudah memiliki pekerjaan. Suatu ketika di sekolahnya, ketika sedang jam istirahat, ia selalu mencoba membuat onar dengan cara mengganggu teman-temannya yang sedang asyik bermain. Suatu kelompok temannya sedang bermain lompat tali, ia mulai mengganggu mereka. Salah satu anak yang bernama Risa marah sambil membentak Rizky karena merasa terganggu olehnya. Kamu ini nakal sekali, seperti tidak ada kegiatan lain saja mengganggu orang. Tanggapan Rizky hanya meledek Risa seolah ia tidak bersalah. Masa bodoh. Ayo teman-teman, kita pergi saja bermain di tempat lain. Jangan dekati anak nakal itu. Risa dan teman-teman yang lain mencari tempat yang nyaman untuk bermain agar terhindar dari Rizky. Kemudian, Rizky mencari orang lain untuk bisa diganggu olehnya. Kebetulan, ada siswa bernama Dio yang berjalan melewatinya membawa sebuah mainan. Hal tersebut sontak menarik perhatian Rizky, lalu membuat Rizky menyukai mainan yang dibawa oleh Dio. Karena Rizky memiliki sifat yang ingin merebut milik orang lain, ia pun berusaha untuk mengambil mainan milik Dio. Karena pikirannya yang sempit, ia memiliki rencana yang cukup jahat untuk melukai Dio dengan cara melempar batu kepada Dio untuk membuat Dio takut dan menyerahkan mainan miliknya kepada Rizky. Dio, coba kemari sebentar, ada yang ingin aku bicarakan. Kemudian, Dio mulai berjalan menghampiri Rizky. Ketika Dio mulai dekat, Rizky pun berjalan menghampiri Dio dengan sudah menggenggam sebuah batu yang siap untuk dilempar. Secara tidak sengaja, Rizky terinjak oleh tali sepatunya sendiri yang sontak membuat ia jatuh, lalu kepalanya terbentur pondasi sekolah. Dio pun sontak kaget kemudian berlari menolong Rizky. Kamu tidak apa-apa, Ki? Ayo sini aku bantu kamu bangun. Ketika Rizky sudah bangun, Dio sangat kaget dengan munculnya darah yang ada mengucur deras di kepala Rizky. Kemudian Dio berteriak lalu berlari ke ruang guru untuk meminta bantuan. Ibu, bapak, si Rizky terluka di sana. Hal tersebut membuat para guru kaget dengan apa yang didengar karena ada anak salah satu muridnya yang terluka. Di mana? Itu Bu, di pondasi yang ada di samping kelasnya. Bu Merlin dan Dio langsung berlari menuju Rizky yang sudah berlumuran darah dan dikelilingi oleh para siswa-siswa yang melihatnya. Rizky langsung digendong oleh Bu Merlin menuju puskesmas yang kebetulan puskesmas tersebut dekat dengan sekolah mereka. Setelah diobati, Bu Merli juga langsung menelpon Ibu Rizky untuk menjemput Rizky di sekolah agar bisa pulang dan langsung bisa beristirahat.
Tak lama kemudian, ibu Rizky datang ke sekolah dan langsung menanyakan apa yang terjadi kepada anaknya kepada Bu Merlin. Bu Merlin menceritakan kejadian yang sebenarnya yang sudah diceritakan oleh Dio, bahwa Rizky terjatuh karena terinjak tali sepatunya sendiri. Ibu Rizky sangat paham dengan sifat nakal anaknya dan langsung meminta maaf kepada Ibu Merlin dan teman-temannya atas sikap Rizky. Setelah itu, Rizky pun pulang ke rumah dan beristirahat. Rizky menyesali perbuatannya karena sudah memiliki niat yang jahat untuk melukai temannya, dan hal tersebut malah menimpanya sendiri yang membuat dia terluka. Yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut ialah jangan suka mengambil bukan milik kita. Itu adalah hak orang lain. Dan juga dari kejadian tersebut, jangan ada niatan jahat kepada orang lain karena hal jahat itu bisa saja berbalik kepada kita. Berusahalah untuk merubah pribadi atau sikap kita agar bisa memiliki teman dan untuk disenangi orang lain.